Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda cemas tentang hidupmu? Pernahkah Anda khawatir tentang masa depanmu? Saya percaya kebanyakan orang mengalaminya. Kekhawatiran sudah merupakan bagian dari warna kehidupan sehari-hari. Bahkan kekhawatiran itu bisa mendorong orang untuk melakukan sesuatu, baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Ada banyak orang yang terdorong oleh kekhawatiran, lalu melakukan investasi ekonomi, keahlian, relasi dan komunikasi dengan sesama untuk menjamin kenyamanan di masa depan. Pada sisi lain, kekhawatiran juga bisa membuat seseorang bertindak jahat yang merusak tatanan kehidupan bersama. Bagi kita orang beriman, kekhawatiran merupakan satu hal yang harus dihadapi dari perspektif iman juga. Maka dalam episode ke-84, refleksi ini saya arahkan kepada bagaimana cara kita menghadapi kekhawatiran sebagai satu langkah positif mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Untuk itu kita mulai dengan membaca Injil Lukas bab 12 ayat 22 sampai 34. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun Allah berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Saudara, kita semua pasti mengalami pahit getirnya kehidupan. Kita perlu melakukan langkah-langkah yang baik untuk menjamin masa depan. Barangkali ada orang yang memiliki polis-polis asuransi untuk menjamin kesehatannya atau hidup keluarganya sesudah ia sendiri meninggal dunia. Orang-orang berani untuk melakukan riset
melakukan berbagai pembaharuan untuk menciptakan hidup yang lebih nyaman, agar kesejahteraan orang, baik jiwa maupun raga, terjamin. Namun kekhawatiran itu seringkali begitu menguasai hati dan budi manusia, sehingga ia bertindak secara serampangan, lalu merusak baik hidupnya sendiri maupun hidup sesama. Inilah yang tidak dikehendaki oleh Yesus. Maka Yesus mengingatkan para murid dengan kalimat yang begitu dalam maknanya. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Bagi Yesus Kristus, perjuangan utama manusia harus diarahkan untuk mencari nilai utama dalam hidup. Nilai utama itu adalah keselamatan di dalam kerajaan kekal. Jika seorang murid meletakkan kerajaan Allah sebagai nilai utama, maka seluruh hidup dan karyanya akan berorientasi pada kerajaan Allah. Karena itu Yesus menghendaki agar setiap orang beriman tahu menghadapi kecemasan-kecemasan itu. Kecemasan itu bukanlah sesuatu yang buruk, karena orang melihat fakta hidup dan berusaha untuk menyesuaikan diri. Walaupun demikian, kecemasan yang membabi buta akan membuat orang kehilangan keseimbangan hidupnya. Lalu ia dengan mudah dapat menjadi instrumen bagi kegelapan yang merusak baik diri orang tersebut maupun komunitas beriman tempat ia menjadi anggotanya. Mengapa kita perlu menghadapi kecemasan? Kecemasan ternyata bisa menjadi pintu bagi kegelapan untuk masuk dan merusak diri kita. Seorang yang selalu cemas tentang hidup jasmania akan berusaha untuk memenuhi segala sesuatu, bahkan kalau perlu dengan merusak dan melecehkan martabat sesama manusia dan alam ciptaannya. Orang bisa memanipulasi kehidupan bersama demi mencapai agendanya. Namun jika semua itu diarahkan pada prinsip utama tadi, yakni kerajaan Allah sebagai nilai pokok dan semua lain menjadi faktor-faktor pendukung, maka sesungguhnya kita menciptakan sebuah paradigma baru. Hidup jasmania hanyalah menjadi sebuah proses transisi menuju pencapaian nilai utama. Hidup jasmania harus dinikmati dan harus difasilitasi dengan baik, sehingga tidak ada orang yang terjerat oleh kemiskinan, kemelaratan, ketidakadilan, dan berbagai elemen sosial lain yang meruntuhkan martabat hidup seorang manusia. Namun, cara kita menghadapi semua ini tidak harus dengan mengorbankan prinsip-prinsip hidup. Prinsip-prinsip hidup itu adalah keselamatan dalam nama Kristus. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita mempersiapkan diri untuk menyambut kembali kedatangan Kristus, satu kewajiban penting di sini yang harus kita bina adalah membangun kepercayaan penuh pada Tuhan atas penyelenggaraannya. Jika Tuhan mencintai kita dan menyelenggarakan hidup kita dengan baik, Ia juga membentengi kita dengan berkat-Nya, sehingga kita terselamatkan bukan hanya di dunia, melainkan juga menuju kerajaan abadi. Tuhan Yesus Kristus, doronglah kami untuk selalu mengatasi kecemasan kami. Biarlah kami dengan pasrah menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sehingga atas berkat belas kasih-Mu, kami boleh memasuki alam baru kehidupan nyata dengan berbekal keyakinan bahwa Engkau mengarahkan kami kepada keselamatan sejati di dalam terang-Mu.
Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.